Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 66. Dengan menegakkan ikrar agung, tiada kebahagiaan yang tidak diberikan. Dengan memasuki pintu dari keyakinan benar, tiada dharma yang tidak tercerahkan. Dengan membangkitkan pengetahuan benar, tiada jalan kebenaran yang tidak terrealisasikan. Dengan berpegang pada cinta kasih dalam menerapkan belas kasih, tiada penderitaan yang tidak tertolong. Dengan menegakkan ikrar agung, tiada kebahagiaan yang tidak diberikan. Artinya ingin memberitahu semua orang, setiap orang mempelajari ajaran Buddha harus memasuki pintu dari keyakinan benar. Jika kita memiliki keyakinan benar, pengetahuan benar, pandangan benar, dengan sebaik-baiknya melangkah dengan mantap dan teguh memasuki pintu ini. Dengan sendirinya jika pintu sudah benar, maka jalan pun akan lancar. Maka kita memasuki pintu ajaran Buddha dengan batin pengetahuan dan pandangan yang benar. Mari kita pelajari, menegakkan Dharma Sang Buddha. Kita dapat menyadari dan menghayati kemisteriusan dari ajaran Buddha. Asalkan batin kita berada di dalam lingkup Dharma yang tanpa keberpihakan. Dengan sendirinya ajaran Dharma Sang Buddha, tidak ada ajaran yang tidak mengarah pada pencerahan. Kita juga harus membangkitkan pengetahuan benar. Kita harus membangkitkan pengetahuan benar. Seluruh niat pikiran ini tidak boleh menyimpang. Seringkali mengucapkan satu kalimat kepada semua orang. Jika batin kita menyimpang sehelai rambut sekalipun, maka pandangan kita akan menyimpang 1000 mil jauhnya. Maka kita harus memiliki pikiran dan pengetahuan benar. Jika dapat demikian, maka tiada jalan kebenaran yang tidak terrealisasikan. Sehingga jika para pikiran dan pengetahuan kita benar, dengan sendirinya kita dapat menyaksikan prinsip kebenaran. Bukan hanya omongan belaka, tetapi dengan tindakan dapat mempraktekkan. Di tengah jalan kebenaran ini, kita dapat menghayati dan menyadari keindahan dari prinsip kebenaran. Lihatlah jika setiap orang dapat memperoleh satu kalimat, dan saya telah melakukannya. Saya telah memahami prinsip kebenaran dari kalimat ini, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berinteraksi dengan orang, saya benar-benar dapat membuktikannya. Saya telah menyadarinya. Kondisi batin seperti ini pasti penuh sukacita. Meskipun kita mendengar prinsip kebenaran, jika kita tidak dapat menjalankannya, maka kita tidak dapat membuktikan dan menyadarinya. Jadi, batin kita dalam mempelajari ajaran Buddha harus membangkitkan tekad kendaraan besar, mempraktikannya dalam tindakan nyata, dan melangkah masuk ke dalam jalur benar dari ajaran Buddha. Jika kita dapat memasuki jalur benar dari Buddha Dharma, dengan sendirinya kita dapat membangkitkan tekad, yaitu berpegang pada cinta kasih dalam menerapkan belas kasih. Kita berpegang pada sifat hakiki setiap orang yang murni dan kebijaksanaan yang tertinggi. Dengan sendirinya, kita dapat melihat kesulitan dan penderitaan semua makhluk di dunia. Kita merasa tidak tega dan berharap semua makhluk dapat tersadarkan, terbebaskan dari kondisi penuh penderitaan. Jadi, berpegang pada cinta kasih dan membangkitkan welas asih kita. Ini disebut berpegang pada cinta kasih dalam menerapkan belas kasih. Dengan hati penuh cinta kasih untuk menjalankan welas asih, yaitu ketika orang terluka kita merasakan sakitnya. Welas asih yang merasa sepenanggungan ketika para makhluk menderita kita tidak tega. Maka cinta kasih tanpa syarat, welas asih yang merasa sepenanggungan, ini yang disebut dengan berpegang pada cinta kasih, maitri, untuk menerapkan belas kasih, karuna. Jika batin kita dipenuhi oleh welas kasih, kita akan menolong semua yang menderita. Dimanapun terdapat penderitaan, kita pasti akan bertekad untuk menolong mereka. Sembari dengan menegakkan ikrar agung, tiada kebahagiaan yang tidak diberikan untuk mendapatkan kebahagiaan kepada para makhluk. Maka kita harus meneladani Buddha dengan membangkitkan ikrar agung. Dengan sendirinya seluruh kebahagiaan, seluruh dharma yang diperoleh dapat membuat kita terbebaskan. Kita memberikan metode ini kepadanya. Apa yang dibutuhkan oleh para makhluk? Apa yang bisa kita berikan padanya? Inilah yang disebut tiada kebahagiaan yang tidak diberikan. Demikianlah apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan para makhluk. Demi untuk dapat membantu meringankan penderitaannya, kita tidak akan kikir. Kita dapat memberikan semua bantuan yang dibutuhkan.
Seperti negara Chili, tahun 2010 terjadi gempa besar berkekuatan 8,8 SR, sehingga jumlah korban sangat banyak. Sungguh menyedihkan. Kehancuran terlihat di mana-mana. Keluarga-keluarga hancur sepenuhnya. Banyak orang kehilangan tempat tinggal. Kami dari Ceci mendengar kabar ini, mempertimbangkan negara mana yang paling dekat. Apakah ada relawan Ceci di Amerika Selatan? Ada di Argentina, Paraguay, Brasil, dan Bolivia. Keempat negara ini berada dekat dengan Chili. Namun dari segi transportasi tetap membutuhkan waktu belasan jam. Dengan jarak sejauh itu baru bisa tiba. Jadi tetap tergolong sangat jauh. Perjalanan sejauh ini para korban bencana tersebut, apa jalinan jodohnya dengan negara-negara ini? Tidak ada sebab, tidak ada kondisi. Namun hati seorang bodhisatwa adalah welas asih dan cinta kasih. Karena welas asih itulah sehingga mereka menggerakkan cinta kasih dan welas asih untuk datang ke negara ini. Tidak hanya sukarelawan Ceci dari negara-negara Amerika Selatan, tetapi juga para pekerja bantuan bencana berpengalaman dari Amerika Serikat. Mereka bergegas ke Amerika Selatan untuk memberikan bantuan, membantu mereka dalam penilaian bencana, memahami penderitaan para korban, kebutuhan mereka, bagaimana mendaftarkan serta mendokumentasikan mereka yang telah kunjungi. Awalnya, para sukarelawan Ceci dari 5 negara ini, mereka menghabiskan lebih dari 10 hari, tidak hanya untuk menilai situasi di daerah bencana ataupun kehidupan orang-orang yang terkena dampak, tetapi juga dengan cepat mendapatkan persediaan, mengingat kekurangan yang ada. Lalu dari mana persediaan itu akan berasal? Semua ini membutuhkan kebijaksanaan. Itulah bagaimana kesempatan ini muncul. Kita relawan Ceci yang masih asing dengan tempat dan kondisi setempat, datang ke sana dengan memanfaatkan kekuatan masyarakat lokal untuk menjembatani, menuntun jalan. Penduduk setempat ada yang merupakan perantau Tionghoa dan ada juga pengusaha Taiwan. Awalnya mereka hanya berniat membantu saja, karena di tempat perantauan mereka terjadi bencana. Terlebih lagi ketika begitu banyak orang dari luar daerah yang datang untuk menunjukkan kepedulian. Apalagi mereka yang memang tinggal di daerah perantauan tersebut, tentu juga bisa ikut membantu. Namun ketika mereka melihat sekelompok orang yang begitu tulus, berbuat dengan penuh kasih, datang dari berbagai tempat, dan setibanya di sana menunjukkan tata krama serta etika hidup yang begitu selaras dan rapi. Hal ini sangat menyentuh hati mereka. Karena itu, nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata oleh insan Ceci sebagai suatu komunitas yang bersatu dan harmonis. Maka semakin lama mereka berinteraksi, semakin terharu dan tersentuh. Semakin tersentuh, semakin tumbuh niat dan tekad. Setelah niat itu muncul, setiap orang pun mengikrarkan tekad. Lahirlah para bodhisatwa dengan aspirasi baru, dan semuanya bersatu hati, dan bersatu tenaga dengan insan Ceci. Kalian pikirkan, jika kita tidak berpegang pada cinta kasih dalam menerapkan belas kasih, bagaimana mungkin orang-orang di sana menyadari kekuatan cinta kasih? Hal ini juga bisa memotivasi penduduk setempat untuk saling membantu dengan kebahagiaan dan sukacita. Mereka merasa bersukacita dalam dharma. Mereka menggunakan cara ini untuk membantu orang lain. Jadi, orang yang bisa membantu orang lain adalah sangat bahagia. Ini disebut menegakkan ikrar agung. Tiada kebahagiaan yang tidak diberikan. Semua orang melakukan dengan begitu bahagia. Apa tujuan mereka? Tujuan utama adalah mencabut dan melenyapkan penderitaan, serta meringankan penderitaan mereka. Asalkan kita mampu, kita akan memberi perhatian kepada mereka dan memeluk mereka. Dengan kedua tangan kita mengantarkan bantuan ke tempat yang bisa kita jangkau. Jika kita bisa melihat dan menjangkau, kita akan melakukannya. Beginilah kita menyelamatkan mereka yang menderita. Inilah yang disebut bodhisatwa. Jadi relawan Ceci ada di mana-mana. Mereka memberikan segalanya yang mereka miliki, baik berwujud maupun tidak berwujud, karena mereka ada menyadarinya, sehingga mereka sendiri yang melakukannya. Dengan begini mereka baru bisa benar-benar menyaksikannya, mencabut penderitaan dan memberi kebahagiaan. Ini adalah praktik dari bodhisatwa. Para bodhisatwa kita mempelajari ajaran Buddha, harus belajar mempraktekkan jalan bodhisatwa. Dan ajaran Sang Buddha diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran kita membuat kita penuh sukacita dan menjadi seorang dermawan dalam kehidupan orang lain.
Demikianlah disebut Bodhisattva. Bodhisattva Chandra Prabha, Bodhisattva Purna Chandra, Bodhisattva Maha Wikrama, Bodhisattva Ananta Wikrama, Bodhisattva Trailokya Wikrama, Bodhisattva Bhadrapala, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Ratnakara, Bodhisattva Susatawaha, dan Bodhisattva Mahasattva lainnya yang seperti ini, sejumlah 80.000 orang. Sutra Tratayak 1 pendahuluan. Kita telah memperkenalkan Bodhisattva Ratna Chandra. Pada saat yang sama juga terdapat Bodhisattva Chandra Prabha. Bodhisattva Chandra Prabha, cahaya dapat menghapus kegelapan, sama seperti kebijaksanaan dapat menghapus kebodohan. Kita menggunakan bulan sebagai perumpamaan. Maknanya merujuk pada terang dan gelap dari sinar ini. Kemunculan bulan adalah pertanda bulan purnama atau sabit. Mengikuti waktu untuk kemunculan bulan purnama atau sabit. Laksana kita menerapkan Buddha Dharma, juga mengikuti apa yang mereka perlukan. Dharma kita dapat ditunjukkan di tempat tersebut, mengembangkan kecemerlangan, seperti di Chili. Dulu waktu belum tiba, kondisi belum sempurna, sehingga hubungan kita dengan negara Chili tidak memiliki jaringan jodoh. Kita juga tidak dapat muncul pada tempat tersebut, karena dia sudah dilanda bencana. Maka Bodhisattva muncul karena ada makhluk yang menderita. Pada waktu itu Chili dan Suci berpadu menjadi satu. Ini merujuk kepada sempurna. Ini menjelaskan tentang jaringan jodoh mereka, sesuai dengan sebab dan kondisi, sesuai dengan waktu dan kapasitas, sesuai dengan waktu. Kita menggunakan bulan untuk mengumpamakan Bodhisattva. Selanjutnya membahas Bodhisattva Purna Chandra. Bodhisattva Purna Chandra, kebijaksanaan suci dari pencerahan sendiri telah bulat sempurna. Baiknya bulan pada tanggal 15 penanggalan Imlek. Dari pencerahan sendiri kebijaksanaan suci telah bulat sempurna. Layaknya bulan pada tanggal 15 penanggalan itu. Karena jalinan jodoh telah meraih pencapaian. Bulat sempurna seperti tanggal 15 penanggalan Imlek bulan purnama. Bulan senantiasa adalah bulat, hanya akan muncul menantikan kesempatannya. Dengan menggunakan bulan sebagai perumpamaan bagi jejak langkah para bodhisattva, selanjutnya adalah Bodhisattva Maha Wikrama. Karena memiliki kekuatan besar dapat menampung segala dunia untuk menuntun semua makhluk. Bila benar-benar hendak bersimbangsi juga membutuhkan tenaga. Apakah cukup belajar satu orang? Tentu saja tidak. Bodhisattva mesti menggunakan tenaga lainnya. Begitu bergotong royong, maka dapat meliputi seluruh dunia. Artinya menggunakan tenaga dan kebijaksanaan orang untuk mengikuti dunia, berbagai kekuatan untuk bersatu, untuk menyelamatkan semua makhluk. Kemudian adalah Bodhisattva Ananta Wikrama. Jika dibandingkan dengan butiran debu, sungguh sangat sedikit. Jumlah dari butiran debu pun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dari Bodhisattva ini. Maka dikatakan, banyaknya butiran debu tidak mampu menggambarkannya. Jumlah dari butiran debu pun tidak dapat menggambarkan kekuatan dari Bodhisattva ini. Ini suatu perumpamaan. Melewati asantinya kata tak mampu mencapainya. Maksudnya, waktu yang sepanjang apapun tidak dapat mengumpamakannya. Maka jumlahnya tidak diketahui. Benar-benar terdapat banyak bodhisattva. Kekuatannya juga amat besar. Ia dapat meliputi para makhluk yang tak terhingga. Bodhisattva Ananta Wikrama, banyaknya butiran debu tidak mampu menggambarkannya. Melewati asantiya kata tak mampu mencapainya. Makanya jumlahnya tidak diketahui. Harus menerima para makhluk, menyadarkan para makhluk. Waktu yang singkat adalah sangat terbatas. Harus menggunakan waktu yang panjang tanpa henti bersimbangsi, tanpa henti membimbing dan menyadarkan. Seperti ini mengakumulasi butuh waktu yang panjang, sehingga sering dikatakan, dengan mempertahankan tekad awal, pasti akan mencapai kebudayaan. Mudah membangkitkan tekad, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Jadi bodhisattva yang benar-benar membangkitkan tekad harus membangkitkan tekad yang abadi. Jika kita memiliki tekad yang abadi, bersimbangsi dalam jangka waktu panjang. Jika demikian, maka jodoh yang kita jalin akan tak terhitung jumlah. Bodhisattva Ananta Wikrama ini juga selama jangka waktu yang panjang tanpa henti membimbing dan menyadarkan, tanpa henti membantu para makhluk mencapai pencerahan, tanpa henti berkontribusi bagi orang banyak.
Oleh karenanya, waktu yang panjang, kekuatan besar, selanjutnya, Bodhisattva Trailokya Wikrama, artinya memiliki jasa kebajikan melampaui kerisauan dari samsara dalam 3 kelompok alam. 3 kelompok alam adalah alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Itu adalah melampaui kondisi batin kita. Ini adalah keterampilan kita dalam membina diri. Keterampilan Bodhisattva Trailokya Wikrama sudah sangat sempurna. Oleh karenanya, kerisauan dari samsara telah lenyap, mampu membabarkan dharma, membuat semua orang mampu melampaui segala noda kotoran. Semua dharma ini, Bodhisattva ini memahami semuanya secara tuntas, telah mengumpulkan jasa kebajikan yang begitu banyak, bisa menghapus kerisauan para makhluk. Ini artinya ingin dia membabarkan dharma. Bukan hanya dia sendiri yang melampaui, juga mampu membuat para makhluk mengingatkan kerisauan seperti ini. Bodhisattva Trailokya Wikrama memiliki jasa kebajikan untuk melampaui kerisauan dari samsara dalam 3 kelompok alam, serta mampu membabarkan dharma untuk membuat orang lain melampaui segala noda kotoran. Bodhisattva Bhadrapala. Bhadrapala artinya pelindung bajik, dapat melindungi dharma bajik agar tidak hilang dari dunia. Berikutnya adalah Bodhisattva Maitreya yang dikenal sebagai yang pengasih. Sejak beliau memulai membina diri, beliau bertemu dengan seorang Buddha pengasih yang membabarkan Sutra Maitri Samadhi. Setelah mendengarnya, beliau tersadarkan dan mendalami pembinaan diri dengan sungguh-sungguh. Bodhisattva Maitreya, seperti semua orang tahu, adalah Buddha masa depan, yaitu Bodhisattva Maitreya. Namun, hal itu baru akan terjadi sekitar 5,67 miliar tahun lagi. Baru beliau akan turun ke dunia manusia. Saat ini masih Buddha Sakyama, Bodhisattva Maitreya. Maitreya adalah marga yang artinya pengasih. Pernah bertemu dengan Buddha pengasih yang membabarkan Sutra Maitri Samadhi. Makanya mendapatkan marga pengasih. Berikutnya adalah Bodhisattva Ratnakara. Bodhisattva Ratnakara adalah bodhisattva yang telah mengumpulkan banyak mustika dharma dari kebudayaan yang dapat diberikan kepada semua makhluk, yang berarti beliau telah mengumpulkan jasa kebajikan yang sangat banyak. Bodhisattva Ratnakara mengumpulkan mustika dharma dari kebudayaan untuk diberikan kepada orang-orang. Dalam Tathagata Garbha terdapat jasa kebajikan sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga layaknya kumpulan mustika. Berikutnya adalah Bodhisattva Susatawaha, yaitu bodhisattva yang memandu makhluk hidup untuk kembali kepada nirwana dan membantu semua makhluk melenyapkan noda batin, sehingga tubuh dan batin menjadi bersih, tenang dan murni tanpa noda. Inilah yang disebut Bodhisattva Susatawaha. Bodhisattva Susatawaha membantu untuk kembali pada nirwana sebagai panutan agung dalam 3 kelompok alam dalam membimbing para makhluk yang bodoh dan bingung. Para bodhisattva ini semuanya ada di dunia manusia dan senantiasa bersumbangsi tanpa henti seperti ini. Tidak pasti ada di depan atau di belakang atau di sisi kita. Selalu ada para bodhisattva yang kembali ke dunia dengan perahu welas asih di sisi kita yang juga sedang mempengaruhi, membimbing kita. Kesimpulannya, dalam berinteraksi dengan sesama dan menangani masalah, kita harus senantiasa bersyukur, menghormati, dan penuh kasih. Dengan demikian kita dapat menjalin jodoh yang baik, yang tak terhingga, dan menciptakan berkah yang tak terhingga. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersungguh hati.